Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Pada saat ini kita akan membahas mengenai kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia. Mari anak-anakku, peserta didik yang bahagia, kita akan membahas dan mari kita simak. Kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia itu antara lain ada Kerajaan Perlak, yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai, ketiga Kerajaan Aceh, keempat Kerajaan Demak, kelima Kerajaan Banten, keenam Kerajaan Mataram, tujuh Kerajaan Makassar, dan delapan ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya 3 kerajaan terlebih dahulu dan nanti kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas adalah pada saat ini yaitu tentang Kerajaan Perlak. Kita lihat pada bagaimanakah kehidupan politik di Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak itu didirikan oleh Sultan Alauddin Said Muhammad Shah itu mulai berdiri pada tahun 840 sebelum Masehi. Setelah Raja Sultan Alauddin Shah Maulana kemudian diikuti oleh raja-raja Perlak berikutnya. Nanago pada masa Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin II Johan Berdaulat, Kerajaan Perlak melakukan politik persahabatan yaitu dengan negeri tetangga, yaitu dengan Samudra Pasai, yakni dengan menikahkan putrinya bernama Putri Gagang Sari dengan Raja Samudra Pasai. Sultan Malik Mahmud Alauddin Malik Abdul Aziz merupakan Sultan terakhir di Perlak, sebab setelah Sultan Mahmud Alauddin Malik Abdul Aziz itu wafat, Kerajaan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Lokasi Kerajaan Perlak yang strategis itu menjadikan Kerajaan Perlak menjadi kerajaan yang cukup maju. Kemudian komunitas pedagangnya pun itu cukup maju, seperti hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya itu bisa diperdagangkan karena letak Perlak terdapat di tepi jalur perdagangan internasional. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya, di mana masyarakatnya dengan banyaknya para pedagang dari luar, itu terutama dari bangsa Arab, Gujarat, dan sebagainya, itu membuat masyarakat di Perlak itu banyak dipengaruhi oleh para pedagang-pedagang Islam, dan kehidupan masyarakatnya pun lebih bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Baiklah anak-anakku, kita beralih kepada Kerajaan Samudra Pasai. Kita lihat dalam bidang kehidupan politik, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Najimuddin Al-Kamil. Dia adalah seorang laksamana dari Mesir. Najimuddin Al-Kamil kemudian digantikan oleh Sultan Malikul Salih atau yang dikenal atau yang disebut juga Marah Silu. Untuk memperkuat kedudukannya, Sultan Malikul Salih dia menikah politik diantaranya dengan Putri Gagang Sari dari Perlak. Sultan Malik Saleh itu memerintah sampai dengan tahun 1297 Masehi. Berikut adalah raja-raja terkenal di Samudra Pasai setelah Sultan Malik Saleh. Pertama Sultan Muhammad atau Sultan Malik At-Tahir, yang kedua Sultan Ahmad yang juga bergelar Malik At-Tahir II. Pada masa ini kedatangan Ibnu Battuta di Samudra Pasai itu antara lain yang menulis tentang catatannya bahwa Samudra Pasai merupakan kota pelabuhan yang sangat penting sebagai tempat persinggahan. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran itu disebabkan pertama terjadinya perebutan kekuasaan, yang kedua mendapatkan saingan dari Kerajaan Malaka. Berikutnya kita akan bahas mengenai Kerajaan Aceh. Bagaimanakah kehidupan politiknya? Kerajaan Aceh itu didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dengan ibu kotanya yang lebih dikenal sebagai Kota Raja. Kerajaan Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena letak Aceh sangat strategis.
pelabuhan yang baik untuk perdagangan, kemudian menghasilkan lada sebagai barang komoditas di Kerajaan Aceh. Sepeninggal Sultan Ali Muqayyad Shah, kemudian Kerajaan Aceh dilanjutkan oleh diantaranya Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Ayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, dan kemudian Putri Alam Permasyuri atau Iskandar Sani, anak dari Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan itu pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini Aceh tumbuh kembang menjadi suatu kerajaan yang besar dan berkuasa atas perdagangan di Selat Malaka. Berikutnya adalah kehidupan ekonomi di Aceh, kemudian kehidupan sosial di Aceh. Kerajaan Aceh itu memfokuskan pada sektor perdagangan dengan komoditas utamanya adalah lada. Sedangkan dalam kehidupan sosial, di Aceh itu mayoritas masyarakat Aceh adalah memeluk agama Islam dengan kehidupannya itu sudah teratur didasarkan kepada hukum Islam. Pada masa Sultan Iskandar Muda, peraturan hukum masyarakat Aceh itu dicantumkan dalam adat Maketa Alam atau Kanun Maketa Alam. Tatanan masyarakat Aceh itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu golongan bangsawan yang bergerak dengan teguh, dan yang kedua adalah golongan tengku atau para alim ulama. Berikut adalah kehidupan budaya masyarakat Aceh. Berkembangnya budaya di Kerajaan Aceh itu ditandai dengan munculnya tokoh yang ahli dalam bidang kesastraan. Seperti Hamdan Pasuri itu menulis kitab Al-Mahdi, kemudian Nuruddin Araniri, dia menulis kitab Siratal Mustaqim dan Bustanus Salatin. Selain bidang sastra, kehidupan budaya Aceh itu antara lain adanya peninggalan bangunan bersejarah yang sangat terkenal, yakni Masjid Baitur Rahman. Nah, demikianlah untuk pada pertemuan kali ini kita membahas 3 kerajaan saja. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirul kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.